Kasus memperdagangkan pengaruh atau trading in influence kembali diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada pertengahan Maret lalu. Tak tanggung-tanggung, Komisi Anti Rasuah ini berhasil melaksanakan operasi tangkap tangan atau OTT ketua partai. Kasus ini mulai menyeret sejumlah nama. Nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansyah jelas disebut Romi di hadapan sejumlah awak media usai menjalani pemeriksaan di KPK. Dari awal saya menerima aspirasi itu dari seorang ulama, seorang Kiai Asep Saifuddin Halim, yang dia adalah seorang pimpinan pondok pesantren besar di sana, dan kemudian Ibu Khofifah Indar Parawansa misalnya. Beliau gubernur terpilih yang jelas-jelas mengatakan, Mas Romi, percayalah dengan Haris karena Haris ini orang yang kerjanya bagus. Sebagai gubernur terpilih pada waktu itu beliau mengatakan kalau Mas Haris saya sudah kenal kinerjanya sehingga ke depan sinergi dengan Pemprov itu akan lebih baik. Menanggapi nyanyian Romi, Khofifah Indar Parawansyah justru mempertanyakan pernyataan soal rekomendasi Haris Hasanuddin. Secara tak langsung, Gubernur Jatim ini menolak dirinya dikaitkan dengan kasus ini. Ibu bahwa Ibu Khofifah memberikan rekomendasi kepada Pak Haris Hasanuddin kepada Mas Romi? Silakan tanya Mas Romi karena saya juga kaget gitu rekomendasi dalam bentuk apa yang saya sampaikan. Jadi sebaiknya teman-teman bisa mengkonfirmasi kepada Mas Romi. Pernyataan yang sama juga disampaikan Asep Saifuddin Halim, pengasuh pondok pesantren Amanatul Ummah. Dirinya menolak jika disebut sebagai pemberi rekomendasi nama Haris Hasanuddin untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Tidak ada rekomendasi itu tertulis tuh nak. Tidak ada saya memberikan rekomendasi tertulis. Cari mana? Tidak ada rekomendasi tertulis saya. Menurut Romi, pemberian rekomendasi untuk mengangkat seorang pejabat tidak serta-merta menghilangkan aturan yang sudah ditetapkan. Meski dirinya mendapat rekomendasi nama Haris Hasanuddin, namun proses seleksi tetap berjalan dan tidak ada intervensi. Oh, ternyata orang ini direkomendasikan orang-orang berkualitas misalnya. Jadi kemudian saya sampaikan itu kepada pihak-pihak yang berkompeten, tidak kemudian menghilangkan proses seleksinya. Bicara soal proses seleksi, terpilihnya Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemenak Jatim ternyata tidak luput dari kejanggalan. Sebuah informasi yang kami terima dari 3 nama calon Kakanwil Kemenak Jatim, 2 nama tidak mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. 1 dari 2 nama tersebut adalah Haris Hasanuddin. Hasil penyelidikan adalah bahwa memang dari sisi rekam jejak 5 tahun terakhir yang bersangkutan dan 1 orang lagi itu adalah ada pelanggaran disiplin. Karena ada pelanggaran disiplin, maka kita rekomendasikan untuk tidak diteruskan proses seleksinya. Itu yang pertama. Tapi kemudian di dalam proses berikutnya sampai di level penyampaian 3 besar, nama HH masih, kalau nama yang salah satunya udah nggak masuk. Yang H masih, sehingga surat kedua daripada KSN tertanggal 27 Februari juga merekomendasikan untuk tidak memilih saudara H. Nyatanya Haris Hasanuddin tetap melenggang maju dan terpilih menjadi Kakanwil Kemenak Jatim. Disinilah kejanggalan yang harus didalami KPK. Mengapa Kementerian Agama mengabaikan rekomendasi KASN? Padahal KASN adalah lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai aparatur sipil negara yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral. Sayangnya saat kami mencoba meminta klarifikasi langsung kepada Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin menolak memberikan komentarnya. Tanggapan ini Pak? Seharusnya Lukman Hakim Saifuddin sebagai pemimpin Kementerian Agama berani memberikan keterangan kepada publik apa dasar dirinya menetapkan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemenak Jatim. Padahal telah ada rekomendasi dari KASN untuk tidak memilihnya. Lantas apakah keputusan Menteri Agama ini bisa disebut pelanggaran?
Sudah pasti dong, ya kan. Kalau udah direkomendasikan atau tidak, karena sesuai pasal 120 Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan, salah satunya dan memberikan rekomendasi pada saat penentuan anggota pansel, pada saat persyaratan pengumuman, terus kemudian sampai yang terakhir penentuan 3 besar, dan rekomendasi KASN wajib ditindaklanjuti. Apa yang terjadi dalam pengambilan keputusan pemilihan pejabat di lingkungan Kementerian Agama semakin menguatkan dugaan adanya jual beli jabatan. Lalu bagaimana P3 menyikapi kasus yang menyeret Romahur Muzi? Adakah intervensi partai dalam penetapan pejabat di lingkungan Kementerian Agama? Yaitu adalah perbuatan-perbuatan individual. Partai sebagai sebuah organisasi, sebagai sebuah entitas, itu tidak pernah membicarakan soal hal-hal yang terkait dengan katakanlah misalnya promosi, mutasi ya para pegawai atau pejabat di lingkungan Kementerian Agama maupun kementerian-kementerian lainnya. Modus kejahatan korupsi terus berganti. Salah satunya perdagangan pengaruh atau trading in influence. Ada saja petinggi partai yang tertangkap KPK karena memperdagangkan pengaruhnya ke dalam kementerian atau lembaga dengan menawarkan jabatan. Iming-iming bisa menduduki posisi strategis di kementerian asal ada uang yang harus dibayar. Kini publik menantikan akhir dari kasus ini. Apakah ada nama lain yang ditetapkan sebagai tersangka?